Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Terima kasih masih tetap ada di channel ini dan kita ketemu di video kali ini. Gue mau sedikit cerita nih pengalaman gue nih. Ini gue tidak mau offense pihak manapun, gue tidak mau menyalahkan, tapi gue hanya sharing apa yang menjadi pemikiran gue dan apa yang menjadi isi pikiran gue gitu loh. Jadi singkat cerita, berapa bulan yang lalu lah gitu kan, Sela tuh ada kegiatan di sekolahnya, yaitu ada 2 kali ya dalam periode yang berdekatan dia diminta untuk memakai seragam atau pakaian profesi ketika ke sekolah gitu, karena di waktu tersebut sedang belajar atau topiknya itu tentang profesi atau pekerjaan gitu kan. Jadi lucu tuh, yang datang tuh ada yang pakai seragam polisi, ada yang pakai pilot, ada yang dancer, ada yang jadi chef dan sebagainya. Nah, kita ya browsing online, Tokopedia, Shopee, kita cari yang paling mudah kita temukan, yang kita jadi Sela itu kita pakaikan, yang pertama kita pakaiin dokter gitu kan, sama stetoskopnya. Kebetulan kan di rumah udah ada mainannya stetoskopnya, jadi pakaiin seragam kayak jas lab gitu. Terus dokter, terus ada chef juga ya, gue lupa deh. Jadi chef apa ini? Apa dokter ya, gue juga lupa. Sama satu lagi yang ini rock ballerina. Pokoknya itulah salah 2 dari 3 option itu. Akhirnya dia pergilah. Tentunya ini sepersetujuan Sela, karena kalau anaknya nggak mau, jadi pasti nggak mau pakai lah gitu kan. Nah, lewat kejadian itu gue jadi punya satu pemahaman dan pemikiran nih gitu kan. Jadi gue izin untuk bisa berbagi isi pemikiran gue gitu, dan tidak bermaksud offense, tidak bermaksud juga untuk menyerang entah program pendidikan lah, kurikulum lah, atau apapun itu gitu kan. Gue hanya just sharing isi hati dan mungkin pikiran gue gitu. Jadi gue punya pemikiran tuh gini, kok kayaknya sejak dini anak sudah diperkenalkan, dididik untuk jadi employee ya. Nggak ada yang salah dengan itu. Jadi employee bukan sesuatu yang salah gitu kan. Karena dalam perjalanan hidup gue melihat ada employee yang kaya, ada employee yang miskin, ada business owner yang kaya, ada business owner juga yang miskin gitu. Nggak ada yang salah dengan jadi employee gitu. Tapi gue melihat kok berat sebelah ya. Itu aja sih pemikiran gue, kok berat sebelah ya gitu kan. Nah, ketika gue juga mencari gitu kan, coba teman-teman bantu gue mikir, profesi lain apa ya seragamnya ya. Contoh misalkan, kan yang seragam itu polisi, yang anak-anak pakai kan fireman, chef gitu kan, dokter, tentara gitu kan, kayak gitu. Tapi coba profesi-profesi kayak gini, coba misalkan kayak gue, digital marketer, terus misalkan kapitalis, hacker, terus business owner, investor, apalagi tuh. Terus juga misalkan property owner gitu kan, atau yang mereka yang jadi developer misalkan. Terus desain grafis, ilustrator gitu kan, yang jadi makeup artist gitu kan, atau artis gitu kan. Nah, ini seragamnya apa? Coba, ada nggak seragamnya? Nah, gua ternyata juga sulit nih menemukan seragam untuk profesi-profesi seperti ini gitu, karena memang nggak common profesi ini menggunakan seragam. Jadi tidak ada officially dress code juga yang mereka gunakan gitu kan. Nah, terus gue jadi inget, kalau teman-teman pernah belajar salah satu buku yang terkenal, Cash Flow Quadrant, itu kan ada kuadrannya tuh gitu kan, ada sisi kiri, ada sisi kanan gitu kan. Sisi kiri biasanya tuh ada employee yang dikenal dengan lambang E, ada juga S tuh buat self employee, sisi kanan tuh ada bisnis, ada investor juga. Nah, gue melihat
kok sepertinya berat sebelah gitu lah. Kalau di program atau mungkin di pendidikan atau pengalaman gua selama gua sekolah yang banyak diajarkan itu diperkenalkan adalah tentang sisi kiri gitu kan. Dan juga soal seragam ini juga kayaknya seragam itu banyakkan di sisi kiri gitu lah. Sedangkan sisi kanan memang nggak ada seragamnya nih. Kalau soal seragam memang kayak kok kanan area bisnis, area investor itu kayaknya nggak ada official dress code atau seragam tertentu yang memang digunakan gitu loh. Di dunia bisnis juga kayaknya nggak ada yang officially banget gitu kan. Nah, dan itu kan jadi gue melihat bahwa kayaknya ada berat sebelah gitu. Dan gue menyimpulkan kayaknya kita perlu sebagai parents untuk mengimbanginya gitu. Sisi kanannya tugas kita nih yang akhirnya perlu memperkenalkan bahwa ada di dunia ini ada profesi lain di luar profesi yang menggunakan seragam yang mungkin diajarkan di sekolah, diajarkan di dunia pendidikan gitu loh. Hacker, desainer gitu kan. Terus juga kreatif design, terus juga artis kayak gue misalkan digital marketer gitu kan, programmer, robotik gitu kan, startup founder, terus juga investor, kapitalis ya kan, business owner. Banyak banget area-area lain kayak misalnya sekarang tiktokers, youtubers gitu kan, gamers. Nah, hal kayak gitu yang kita perlu mungkin introduce kepada mereka gitu, terkait dengan profesi, pekerjaan, source of income. Ada banyak hal lain di luar daripada area employee dan area self-employee yang ternyata bisa dieksplor dan bisa jadi opportunity untuk mereka di kemudian hari, dan yang mungkin related dan atau relevan dengan mereka nantinya. Itu yang gua temukan. Nah, ini ya pro dan kontra. Terlepas daripada apapun, kalau teman-teman punya pandangan tertentu, pemikiran tertentu, boleh share di komen. Gue juga butuh mungkin pendapat atau pandangan tertentu. Itu aja kurang lebih sedikit cerita singkat apa yang menjadi isi pikiran gue lewat pengalaman Sela menggunakan seragam ke sekolah. Thank you for watching. See you next video. Bye.